lagi yuk. Baiklah, kali ini saya akan kembali masih mengenai penyimpangan hukum Mendel. Kali ini materinya yaitu mengenai gen letal. Apa itu gen letal? Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Baiklah, gen letal adalah gen yang akan menyebabkan kematian pada suatu individu apabila dalam keadaan homozigot, ya. Coba perhatikan di sini, gen letal ini mengakibatkan kematian dalam keadaan homozigot. Sedangkan kita tahu homozigot itu ada dua macam, yaitu ada homozigot dominan dan ada homozigot resesif. Nah, artinya gen letal ini kita bagi juga menjadi dua, yaitu gen letal dominan dan letal resesif. Apa contohnya? Untuk letal dominan, contohnya pada ayam creeper atau ayam redep, di mana pada ayam creeper ini adalah ayam yang berkaki pendek. Kemudian contoh berikutnya yaitu Huntington. Huntington ini adalah suatu penyakit di mana penyakit suatu keturunan, penurunan kemampuan saraf otak dan mengakibatkan gejala gangguan kejiwaan pada manusia, ya. Kemudian yang berikutnya adalah Brachydactyl, yaitu manusia yang berjari sangat pendek. Nah, kalau pada letal dominan ini, artinya dia bersifat letal pada keadaan homozigot dominan. Jadi kalau dalam keadaan heterozigot, walaupun menderita penyakit ini, Creeper, Huntington dan Brachydactyl, tapi karena dia dalam keadaan heterozigot, maka dia tidak menyebabkan kematian atau letal. Jelas ya? Kemudian yang kedua yaitu letal resesif. Letal resesif contohnya jagung albino. Jagung albino ini tidak memiliki klorofil sehingga dia tidak mampu membuat makanannya sendiri, ya. Kemudian ichthyosis congenita, yaitu bayi yang lahir kulitnya tebal, banyak luka sobekan terutama pada lekukan-lekukannya. Dan anemia sel sabit atau sickle cell, sel darah merah berbentuk sabit yang kemampuan mengikat oksigennya sangat rendah. Sel darah merah ini atau eritrosit ini kita tahu di dalamnya ada hemoglobin, bahwa fungsinya yaitu untuk mengikat oksigen. Nah, pada anemia sickle atau sel sabit ini, sel darah merahnya berbentuk sel sabit, di mana apabila dia berbentuk seperti itu, kemampuannya untuk mengikat oksigen sangat rendah, sehingga dapat menyebabkan kematian. Baiklah, di sini saya sediakan contoh soal. Saya buat dua contoh soal pada letal dominan dan letal resesif. Yang pertama, pada letal dominan, bagaimanakah keturunan dari pasangan suami istri yang sama-sama memiliki gen Brachydactyl heterozigot? Baiklah, sekarang parentalnya. Brachydactyl ini B besar B kecil, ya, karena dia heterozigot, jadi B besar B kecil sama-sama Brachydactyl maksud saya. Oke. Nah, gametnya apa ini? Gametnya ada B besar, ada B kecil. Yang ini juga sama, ya, B besar, B kecil. F1-nya yang ini B besar, kemudian B besar, B kecil, lalu B besar, B kecil juga, dan yang terakhir adalah B kecil, B kecil. Karena dia dominan, ini Brachydactyl. Oke.
Dan yang terakhir, B kecil ini normal ya. Nah, coba perhatikan di sini. Di sini 3 gen ini menghasilkan brachydactyl dan yang 25%-nya menghasilkan fenotip yang normal. Nah, pada B besar karena dia letal dominan, maka dia sifatnya letal atau menyebabkan kematian. Jadi, rasio fenotip brachydactyl berbanding normal. Karena yang ini letal, jadi 2:1. Nah, di sini juga letak penyimpangan hukum Mendelnya ya. Kalau pada hukum Mendel biasanya 3:1 ya. Karena ini letal sehingga dia mati dan tidak dihitung, jadi 2:1. Baiklah, yang berikutnya untuk letal resesif, diketahui gen G besar pada jagung memiliki klorofil dan gen G kecil tidak memiliki klorofil. Kemudian disilangkan 2 tanaman jagung yang sama-sama berklorofil heterozigot. Tentukan seperti apa keturunannya. Baiklah, kita coba ya. Parentalnya G besar, G kecil ya, heterozigot ya. Nah, heterozigot ya. Disilangkan dengan G besar, G kecil. Gametnya ini berklorofil ya. Berklorofil. Ini juga berklorofil. Gametnya G besar, G kecil, yang ini juga sama G besar, G kecil. Baiklah, F1-nya gimana? Ini jadinya G besar, yang ini G besar, G kecil, G besar, G kecil, dan G kecil, G kecil. Oke, kita lihat fenotipnya ya. Nah, ini karena dominan, jadi di sini tiga-tiganya adalah tanaman jagung yang berklorofil. Dan yang ini tidak berklorofil dan bersifat letal. Nah, jadi rasio fenotipnya adalah 3:0, yaitu 3 jagung yang normal atau berklorofil dan 0 yang letal tadi, ya, yang tidak berklorofil. Baiklah, sampai di sini dulu materi kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.